Ada satu ironi yang jarang dibicarakan. Semakin pintar seseorang merasa dirinya, semakin jauh ia dari pemahaman terdalam ilmu Jawa kuno. Bukan karena ajaran ini terlalu rumit, tetapi justru karena ia terlalu sederhana bagi pikiran yang terbiasa membedah, mengukur, dan menuntut kepastian. Ilmu Jawa tidak pernah ditulis untuk ditaklukkan oleh kecerdasan, melainkan untuk dialami oleh kesadaran. Bayangkan seorang sarjana yang berdiri di depan pintu candi tua. Ia mengukur batu, menghitung sudut, meneliti ukiran, lalu menyimpulkan bahwa ia telah memahami bangunan itu. Padahal ia belum pernah masuk ke dalamnya. Ilmu Jawa kuno bekerja dengan cara yang sama. Banyak orang cerdas mempelajarinya dari luar, membaca istilahnya, menafsirkan simbolnya, tetapi gagal melangkah ke ruang batin tempat makna sejatinya bersemayam. Video ini tidak akan membahas ilmu Jawa sebagai folklore atau romantisme masa lalu. Kita akan menyentuh lapisan yang lebih dalam. Mengapa ajaran yang diwariskan oleh para leluhur justru sering disalahpahami oleh mereka yang paling terdidik? Mengapa nalar yang tajam malah menjadi penghalang? Dan mengapa orang sederhana yang tidak banyak bicara justru sering lebih dekat dengan inti kebijaksanaan Jawa? Ilmu Jawa kuno tidak berbicara kepada otak semata. Ia berbicara kepada rasa, kepada kesadaran yang sunyi, kepada manusia yang berani menanggalkan keinginan untuk merasa tahu. Disinilah banyak orang pintar tersandung. Mereka datang dengan pikiran penuh, bukan dengan ruang kosong. Dalam perjalanan ini, kita akan membuka tabir pelan-pelan. Kita akan menelusuri akar filosofis ilmu Jawa, memahami bahasa simbol yang sering disalahartikan, dan melihat bagaimana cara berpikir modern justru menciptakan jarak dengan kebijaksanaan kuno. Lebih dari itu, kita akan belajar bagaimana mengubah cara mendekat, bukan hanya kepada ilmu Jawa, tetapi kepada pengetahuan batin itu sendiri. Jika Anda pernah merasa bahwa semakin banyak Anda tahu, semakin kosong maknanya, mungkin masalahnya bukan pada ilmu yang Anda pelajari. Mungkin cara Anda mendekatlah yang perlu diubah. Dan disitulah ilmu Jawa kuno menunggu, bukan untuk dijelaskan, tetapi untuk dihayati. Ilmu Jawa kuno lahir bukan dari tradisi akademik, tetapi dari laku hidup. Ia tidak disusun di ruang diskusi, melainkan ditempa dalam kesunyian, tapa, pengamatan alam, dan pergulatan batin manusia Jawa selama ratusan tahun. Karena itu, sejak awal, ilmu ini tidak pernah dimaksudkan untuk dipahami seperti membaca buku pelajaran. Ia diwariskan melalui simbol, tembang, petuah singkat, dan sikap hidup yang diam-diam menuntun kesadaran. Dalam naskah Jawa lama seperti Serat Wedhatama, Serat Centini, atau ajaran Sunan Kalijaga, pengetahuan tidak disampaikan secara lurus. Kebenaran disembunyikan dalam perumpamaan. Bahasa yang digunakan sengaja berlapis, bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menyaring. Hanya mereka yang bersedia menundukkan ego dan merasakan makna di balik kata yang dapat menangkap isinya. Disinilah orang pintar sering gagal. Mereka mencari makna harfiah, sementara pesan sejatinya bersemayam di ruang rasa. Filosofi Jawa berangkat dari kesadaran kosmis. Manusia tidak berdiri terpisah dari alam, leluhur, dan semesta. Konsep seperti sangkan paraning dumadi, manunggaling kaulalan Gusti, dan sepiing pamrih bukan ide abstrak. Ia adalah panduan kesadaran. Namun, bagi pikiran modern yang terbiasa berpikir sebab akibat, konsep ini dianggap kabur, tidak sistematis, bahkan tidak logis. Masalahnya bukan pada ajarannya, tetapi pada sudut pandang. Ilmu Jawa tidak bergerak dari analisis menuju kesimpulan. Ia bergerak dari penghayatan menuju pemahaman. Dalam tradisi ini, seseorang dianggap tahu bukan karena mampu menjelaskan, tetapi karena hidupnya berubah. Pengetahuan sejati terlihat dari sikap, bukan dari kata. Pada masa lalu, orang yang mempelajari ilmu Jawa biasanya menjalani laku. Puasa, tirakat, menyepi, menjaga ucapan, dan mengendalikan nafsu. Laku ini bukan ritual kosong. Ia adalah cara menipiskan kebisingan batin agar rasa menjadi peka.
tanpa kepekaan rasa, simbol Jawa hanya akan tampak seperti teka-teki budaya. Ketika pendidikan modern masuk, cara berpikir manusia Jawa perlahan berubah. Kecerdasan diukur dari kecepatan memahami konsep, kemampuan berdebat, dan ketajaman logika. Sementara itu, ilmu Jawa justru menuntut kebalikan. Melambat, mendengarkan, diam, mengalami. Akibatnya, banyak orang pintar mendekati ilmu Jawa dengan alat yang salah. Mereka membawa pisau logika ke medan yang membutuhkan keheningan. Dalam konteks ini, kegagalan memahami ilmu Jawa kuno bukanlah kegagalan intelektual, tetapi kegagalan epistemologis. Cara mengetahui yang digunakan tidak selaras dengan objek yang ingin diketahui, seperti mencoba mendengar musik dengan mata atau membaca makna cinta dengan rumus matematika. Para leluhur Jawa memahami satu hal penting: tidak semua kebenaran bisa dijelaskan. Sebagian hanya bisa dirasakan ketika kesadaran sudah matang. Itulah sebabnya ilmu ini tidak pernah dipaksakan untuk dipahami semua orang. Ia menunggu, dan seringkali ia justru menjauh dari mereka yang merasa paling tahu. Kunci pertama untuk memahami mengapa orang pintar gagal memahami ilmu Jawa kuno terletak pada satu jebakan halus yang jarang disadari, yaitu keangkuhan intelektual yang terselubung. Bukan kesombongan yang kasar, melainkan keyakinan diam-diam bahwa segala sesuatu harus masuk akal, terdefinisi, dan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ilmu Jawa tidak tunduk pada tuntutan itu. Dalam tradisi Jawa, pikiran bukan raja. Pikiran hanyalah alat, yang utama adalah rasa. Namun, bagi orang yang terbiasa hidup di dunia konsep, rasa dianggap tidak ilmiah, tidak pasti, bahkan menyesatkan. Padahal, dalam kosmologi Jawa, rasa adalah jembatan antara manusia dan kebenaran yang lebih luas. Ketika seseorang terlalu mengandalkan pikiran, jembatan ini runtuh. Bayangkan, seseorang yang memegang peta dengan sangat rinci, tetapi menolak berjalan. Ia menghafal setiap jalur, setiap simbol, setiap arah mata angin. Namun, ia tidak pernah menyentuh tanahnya. Orang pintar sering berada di posisi ini. Mereka mengoleksi pengetahuan tentang ilmu Jawa, tetapi tidak pernah masuk ke wilayah pengalaman batin. Ilmu Jawa kuno bekerja melalui paradoks. Untuk memahami, seseorang harus berhenti mengejar pemahaman. Untuk menemukan, seseorang harus berani melepaskan pencarian. Prinsip ini bertabrakan langsung dengan cara berpikir akademis yang menekankan usaha, analisis, dan penguasaan. Semakin keras seseorang berusaha memahami ilmu Jawa dengan pikiran, semakin menjauh maknanya. Disinilah konsep sepiing pamrih menjadi penting. Banyak orang pintar datang dengan pamrih tersembunyi, ingin tahu lebih banyak, ingin merasa unggul, ingin menguasai ajaran. Ilmu Jawa menutup diri terhadap niat semacam ini. Ia hanya membuka diri pada kesadaran yang kosong dari tuntutan. Bahasa simbol dalam ilmu Jawa juga menjadi penghalang bagi kecerdasan yang kaku. Istilah seperti rasa sejati, batin kang linuwih, atau suwung sering dipaksa untuk memiliki definisi tunggal. Padahal simbol Jawa tidak dimaksudkan untuk dikunci. Ia seperti pintu yang harus dilewati, bukan kotak yang harus diisi. Ketika orang pintar membaca ajaran Manunggaling Kaulalan Gusti, mereka bertanya, apakah ini metafora, teologi, atau psikologi? Mereka memperdebatkan maknanya, membandingkannya dengan konsep lain, dan akhirnya terjebak dalam diskusi tanpa akhir. Sementara itu, inti ajaran tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk diperdebatkan. Ia dimaksudkan untuk dialami dalam kesadaran hening, ketika batas antara pengamat dan yang diamati mulai memudar. Ilmu Jawa tidak memberikan kepuasan intelektual. Ia justru mengguncang fondasi pikiran. Ia meminta seseorang untuk menanggalkan identitas sebagai orang pintar. Dan inilah yang paling sulit. Bagi sebagian orang, kecerdasan telah menjadi identitas. Melepaskannya terasa seperti kehilangan diri sendiri. Pada tahap ini, kegagalan memahami ilmu Jawa bukanlah karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena terlalu banyak kecerdasan yang belum tahu kapan harus diam.
Pikiran yang tidak pernah beristirahat akan terus berbicara, sementara ilmu Jawa hanya berbicara kepada mereka yang berani mendengarkan keheningan. Lapisan berikutnya dari kegagalan memahami ilmu Jawa kuno terletak pada kesalahpahaman tentang tujuan pengetahuan itu sendiri. Orang pintar sering bertanya apa manfaatnya, apa hasil akhirnya, apa yang akan didapat. Ilmu Jawa tidak menjawab pertanyaan ini dengan cara yang memuaskan logika, karena bagi tradisi Jawa, tujuan bukan sesuatu yang dikejar, melainkan sesuatu yang muncul ketika jalan dijalani dengan benar. Ilmu Jawa tidak berorientasi pada pencapaian, tetapi pada penyelarasan, bukan menjadi sesuatu, tetapi kembali ke asal. Konsep Sangkan Paraning Dumadi sering disalahartikan sebagai teori kosmologi, padahal ia adalah peta kesadaran. Ia tidak menjelaskan alam semesta, ia mengajak manusia menyadari posisinya di dalamnya. Orang pintar ingin definisi, sementara ilmu Jawa menawarkan pengalaman. Disinilah muncul benturan besar dengan mentalitas modern. Pikiran terdidik ingin kejelasan, indikator, dan validasi. Ilmu Jawa bekerja dalam wilayah yang tidak bisa diverifikasi secara eksternal. Ia hanya bisa diuji oleh perubahan batin seseorang. Ketika orang pintar tidak menemukan tolok ukur yang jelas, mereka menganggap ajaran ini kabur atau tidak praktis. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah memisahkan ilmu Jawa dari laku hidup sehari-hari. Banyak orang mempelajarinya sebagai wacana budaya atau filsafat, lalu berhenti di sana. Padahal ilmu Jawa tidak hidup di ruang diskusi. Ia hidup dalam cara seseorang berbicara, bekerja, marah, mencintai, dan diam. Tanpa perubahan sikap hidup, pemahaman hanya akan menjadi hiasan pikiran. Ilmu Jawa juga tidak bersifat egaliter dalam pengertian modern. Ia tidak mengatakan bahwa semua orang akan memahami pada waktu yang sama. Tingkat pemahaman ditentukan oleh kesiapan batin, bukan oleh tingkat pendidikan. Inilah sebabnya mengapa orang sederhana yang hidup selaras sering lebih mengerti daripada akademisi yang tajam logikanya. Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka lebih selaras. Ada pula jebakan spiritual yang halus. Orang pintar kadang mengira mereka telah melampaui ajaran Jawa dengan menyebutnya simbolik atau metaforis. Mereka merasa sudah memahami intinya tanpa perlu menjalani lakunya. Ini seperti mengira telah kenyang hanya dengan membaca resep makanan. Ilmu Jawa tidak bisa dipersingkat. Setiap tahapan batin memiliki waktunya sendiri. Tradisi Jawa memahami bahwa kebenaran memiliki irama. Ada saat berbicara, ada saat diam, ada saat mencari, ada saat berhenti. Orang pintar sering memaksakan irama pikirannya sendiri. Mereka ingin cepat, padat, dan efisien. Ilmu Jawa justru mengajarkan alon-alon asal kelakon. Bukan sekadar kesabaran, tetapi keselarasan dengan ritme semesta. Pada titik ini menjadi jelas bahwa kegagalan memahami ilmu Jawa kuno bukanlah karena ajaran ini tertinggal oleh zaman. Justru sebaliknya, cara berpikir modern yang terlalu bising membuat manusia kehilangan kemampuan untuk mendengar kebijaksanaan yang berbicara dengan suara paling pelan. Jika ilmu Jawa kuno tidak bisa dipahami hanya dengan kecerdasan, lalu bagaimana cara mendekatinya secara nyata? Disinilah bagian terpenting yang sering dilewati. Penerapan ilmu Jawa bukan dimulai dari ritual besar atau pengetahuan rahasia, tetapi dari perubahan sikap batin yang sangat sederhana namun radikal. Langkah pertama adalah melatih kesadaran diam, bukan diam mulut, tetapi diam pikiran. Dalam keseharian, orang pintar terbiasa mengomentari segalanya di dalam kepala, menilai, membandingkan, menyimpulkan. Ilmu Jawa mengajak untuk sesekali berhenti melakukan itu. Duduklah dalam keheningan tanpa tujuan. Biarkan pikiran berlalu tanpa diikuti. Dari sini, rasa perlahan muncul. Ini bukan meditasi modern yang mengejar hasil, melainkan laku menyimak diri apa adanya. Langkah kedua adalah mengembalikan ilmu ke laku hidup. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada orang lain. Apakah kata-kata Anda lahir
dari kebutuhan untuk terlihat benar, atau dari kesadaran untuk menjaga harmoni. Ilmu Jawa hidup dalam tata krama batin, dalam kemampuan menahan diri ketika ego ingin menonjol, dalam kesediaan mengalah tanpa merasa kalah. Laku berikutnya adalah sepiing pamrih dalam tindakan kecil, bekerja tanpa terus-menerus menuntut pengakuan, membantu tanpa berharap balasan, mendengarkan tanpa menunggu giliran bicara. Ini terdengar sederhana, tetapi bagi orang pintar, ini adalah latihan berat, karena disinilah identitas intelektual diuji. Ketika tidak ada panggung untuk kecerdasan, apakah Anda masih utuh? Tantangan terbesar biasanya datang dari kebiasaan ingin memahami segalanya. Saat mempelajari ajaran Jawa, latih diri untuk tidak langsung menafsirkan. Dengarkan tembang, petuah, atau simbol tanpa memaksanya menjadi konsep. Biarkan makna bekerja pelan-pelan di dalam. Kadang pemahaman tidak datang sebagai jawaban, tetapi sebagai perubahan cara memandang hidup. Ilmu Jawa juga menuntut keberanian untuk melambat. Alon-alon asal kelakon bukan nasihat malas, tetapi teknik penyelarasan. Kurangi dorongan untuk buru-buru sampai pada kesimpulan spiritual. Biarkan proses membentuk kedalaman. Seperti air yang jernih, bukan karena diaduk, tetapi karena dibiarkan tenang. Jika muncul kebingungan, itu bukan tanda kegagalan. Dalam tradisi Jawa, bingung adalah gerbang. Itu pertanda pikiran lama mulai runtuh, sementara kesadaran baru belum sepenuhnya lahir. Jangan buru-buru mengisinya dengan teori lain. Tinggallah sejenak di ruang tidak tahu itu. Di sanalah ilmu Jawa mulai berbicara. Penerapan sejati tidak akan membuat Anda merasa lebih pintar. Justru sebaliknya, Anda akan merasa lebih sederhana, lebih tenang, lebih selaras. Dan ketika itu terjadi, Anda mungkin tidak lagi sibuk bertanya, apakah Anda memahami ilmu Jawa? Karena hidup Anda sendiri telah menjadi jawabannya. Pada akhirnya, ilmu Jawa kuno tidak pernah gagal dipahami. Yang gagal adalah cara manusia modern mendekatinya. Kita datang dengan kepala penuh, dengan identitas sebagai orang pintar, dengan kebutuhan untuk menaklukkan makna. Sementara ilmu Jawa menunggu dengan sunyi, hanya membuka diri kepada mereka yang berani datang tanpa beban, ingin tahu yang berlebihan. Kita telah melihat bagaimana akar historis ilmu Jawa lahir dari laku, bukan dari wacana. Bagaimana bahasa simbolnya bukan untuk dijelaskan, tetapi untuk dilewati. Bagaimana kecerdasan yang tidak tahu kapan harus diam justru menjadi penghalang. Dan bagaimana penyelarasan batin jauh lebih penting daripada penguasaan konsep. Ilmu Jawa tidak menolak pikiran. Ia hanya menempatkannya di tempat yang tepat. Pikiran adalah pelayan, bukan penguasa. Ketika pikiran berhenti mendikte, rasa mulai memimpin. Di sanalah pemahaman sejati muncul, bukan sebagai definisi, tetapi sebagai kejernihan hidup. Jika ada satu ajakan yang perlu dibawa pulang dari perjalanan ini, itu adalah keberanian untuk tidak merasa paling tahu. Berani menjadi kosong, berani berjalan tanpa peta, berani menjalani hidup sebagai laku, bukan sebagai proyek pemahaman. Dalam kekosongan itulah, kebijaksanaan Jawa menemukan jalannya kembali ke dalam diri Anda. Mungkin setelah ini, Anda tidak akan bisa menjelaskan ilmu Jawa dengan kata-kata yang rapi, tetapi jika Anda menjadi lebih tenang, lebih selaras, dan lebih sadar akan batas diri, maka sesungguhnya Anda telah memahaminya. Karena dalam tradisi Jawa, tanda seseorang mengerti bukanlah banyak bicara, melainkan sedikit goyah. Biarkan ilmu Jawa kuno bekerja seperti yang seharusnya, tidak untuk dipamerkan, tidak untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihidupi. Dan ketika hidup Anda menjadi lebih sederhana namun bermakna, disitulah para leluhur tersenyum dalam diam, karena ajaran mereka akhirnya pulang ke rumahnya.